Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami diundang Tuhan ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk mendapatkan segala berkat rohani yang daripada Tuhan. Melalui perjumpaan kami dengan saudara seiman, melalui pujian yang kami nyanyikan, doa yang kami naikkan, firman yang kami dengar, persembahan yang kami beri, segala yang kami dapatkan daripada Tuhan, ini kiranya boleh menguatkan kami sebagai orang-orang percaya berjalan di tengah-tengah dunia ini. Diutus ke tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan pergumulan. Kami bersyukur kami diperlengkapi sedemikian rupa dengan segala perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ini. Jadikan kami orang-orang Kristen yang setia dan taat mengikut Engkau kemanapun Tuhan pergi. Dan apapun yang kami hadapi, kami tidak takut dan gentar, karena kami percaya Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk firman yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Engkau Allah yang sendiri berbicara di dalam hati kami melalui pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Sinien Kuhaila. Tuhan kiranya memberkati kita di tahun yang baru ini, penuh dengan sukacita, mengikut Tuhan kita, meskipun kita di tahun ini ada banyak mungkin ya, kendala, pergumulan, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dan kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat 60 sampai yang ke-71. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 60 sampai 71. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Baru perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa semua murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, dan berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya." Nah, mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah seorang di antara kamu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, tetap dibuka, nanti kita akan mencoba melihat bagian-bagian yang lain. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka durian? Saya juga suka tapi nggak cari ya. Kalau istri saya karena orang Pontianak lebih doyan ya durian begitu. Nah, waktu saya mission trip ke salah satu daerah di Kalbar, namanya itu Semukau. Ya, mungkin baru pertama kali ini Bapak Ibu dengar kalau Bapak Ibu pergi ke Semukau itu tidak ada listrik, ya, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, ya, tidak ada sinyal. Jadi kalau mau cari sinyal itu ke satu daerah namanya Balai Sebut, itu 1 jam perjalanan, 1 jam lebih perjalanan baru dapat sinyal begitu. Di Google Map kalau kita ketik Semukau ada, tapi jalannya nggak ada ke sana begitu. Tulisannya ada tapi jalan ke sananya itu nggak ada begitu. Ya. Tapi duriannya itu juara. Nah, ini penting ya. Nah, duriannya itu enak loh Bapak Ibu ya.
Mungkin nanti kalau sekali-sekali mau mission trip ke Kalbar, nanti saya bawa boleh ya ke Semukau. Ini ya. Duriannya, jadi daerah itu dikelilingi oleh pohon durian yang banyak sekali. Duriannya mungkin ada yang besar, ada yang kecil, penampakannya tidak terlalu menarik, tapi rasanya itu, waduh, itu banyak sekali diberi oleh orang-orang kampung di sana, sampai durian itu di sana buat kita waktu itu yang datang itu kayak udah gak ada harga diri begitu duriannya. Kalau di sini kan kayaknya kita beli mahal, ada pilih. Di situ itu udah buka, wah nggak terlalu pahit. Jadi carinya yang pahit sekarang. Nah, karena ini rata-rata manis, pahitnya itu jarang begitu. Jadi buka, wah nggak terlalu pahit, udah bikin tempoyak aja begitu. Jadi kumpul-kumpul bikin tempoyak. Nggak dimakan begitu, dibikin tempoyak aja. Cari yang pahit begitu. Nah ini ya pengalaman begitu ya. Nah tapi beda cerita dengan seorang ibu yang beli durian paket 50.000 dapat 3 di Malang. Tapi waktu ternyata dia pulang, 1 durian itu masih mentah, nggak bisa dimakan. 2 durian isinya itu kosong. Nah ini, ya. Tampak luar itu bagus, rapi diikat begitu. Tapi ternyata itu hanya kulit durian yang digabung-gabung jadi 1 durian utuh. Jahat ya orang bisa jual seperti itu. Dan kok bisa ketipu sama durian yang cuma kulitnya aja. Pas di rumah dia buka, kosong semua. Jadi 1 mentah, 2 kosong isinya. Hanya kulit. Kena tipu ya sama penjual durian. Nah Bapak Ibu kadang kita juga kalau beli sayur, kita beli buah, ya kita tertipu ya sama penampilan luar yang bersih, yang bagus, yang menarik. Tapi dalamnya ternyata buahnya itu asem, ada uletnya. Ya, saya pernah beli stroberi, atasnya itu bagus, ya mengkilat. Besar buahnya, tapi pas pulang buka bagian bawahnya itu udah rusak, bonyok, udah berjamur. Pernah pesan hotel di online, di foto bagus hotelnya, kolam renangnya bagus. Pas sampai hotelnya, wah udah hotel tua, kotor, pelayanannya buruk, air kolam renangnya nggak pernah diganti, wah macam-macam. Jadi seringkali kita tertipu oleh penampilan luar, padahal di dalamnya itu buruk. Nah kondisi seperti inilah yang terjadi pada orang-orang yang mengikuti Yesus di ayat 60 sampai 66. Kalau tadi kita baca. Bahwa mereka itu hanya terjadi perubahan perilaku di luar, tetapi tidak terjadi perubahan di dalam. Orang mungkin bisa tertipu oleh penampilan mereka yang di luar. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu ada 3 kelompok orang yang mengikuti Yesus di dalam bagian yang kita baca ini. 2 kelompok yang pertama, saya sebut yang pertama itu crowd. Atau kumpulan orang banyak, gerombolan. Kita bisa baca di ayat 25. Dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus, nah, ya banyak orang, kumpulan, crowd begitu. Dan ini juga dikatakan adalah orang-orang Yahudi di ayat 41 dikatakan lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Jadi orang-orang banyak ini adalah orang-orang Yahudi yang berkumpul mengikuti Yesus. Mereka mungkin mencari mujizat, mereka mencari sesuatu yang spektakuler yang Tuhan lakukan. Tapi mereka bersungut-sungut ketika mendengar perkataan Yesus. Mereka tidak terima perkataan Yesus. Nah yang kedua saya sebut follower, pengikut. Dan mereka ini adalah dipanggil murid juga. Karena mereka lebih setia sedikit daripada orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Kelompoknya lebih kecil, tapi juga sikap mereka dikatakan mereka bersungut-sungut ketika mendengar perkataan Yesus. Ayat 61 dikatakan, ya Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu.
Nah, jadi ada dua kelompok ini ya, crowd dan follower. Orang banyak dan ya ada sedikit yang lebih setia pengikut. Nah, dua kelompok ini Bapak Ibu rajin ibadah. Mereka rajin mencari Yesus, tapi yang terjadi hanyalah perubahan perilaku di luar, bukan perubahan yang fundamental di dalam diri, di dalam hati mereka. Hanya terjadi transfer pengetahuan saja, tetapi mereka tidak menerima dan mereka tidak mempraktekkan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka berkata perkataan Tuhan Yesus itu keras buat mereka. Ya, mereka katakan begini, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Keras dalam bahasa aslinya ini maksudnya mengusik mereka begitu ya, mengganggu mereka. Mereka tuh kayaknya nggak cocok nih perkataan ini begitu. Mereka nggak bisa terima begitu. Mereka bersungut-sungut, bahkan mereka bertengkar di antara mereka. Mereka bukannya membahas firman Tuhan dengan baik, Bible study, haus dan lapar akan kebenaran. Mereka terus mau mendalami perkataan-perkataan Tuhan, mencintai firman Tuhan. Tapi mereka justru memperdebatkan begitu. Mereka mempermasalahkan firman Tuhan. Mereka ribut di antara satu dengan yang lain begitu. Dan itu sering kita dengar bukan di online begitu. Banyak orang pintar. Tapi mereka semua pintar untuk apa? Mempertanyakan firman Tuhan. Bukan menerima pengajaran firman Tuhan. Kesannya bagus, keren, kesannya itu pintar, hebat pemikirannya. Tapi mereka sedang mempertanyakan firman Tuhan. Bukan menerima dan mempraktekkan firman Tuhan. Dan waktu itu problem mereka adalah mereka tidak menerima perkataan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Oh, mereka gak bisa terima. Kenapa? Karena mereka tidak punya selera makan roti hidup itu. Mereka tidak punya selera untuk makan roti hidup itu. Maka mereka meragukan Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Yang kata lain, dua kelompok ini mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau pada masa kini, mungkin saja ada orang-orang Kristen yang di luar kelihatan rohani. Dan saya sebut ini namanya orang-orang Kristen checklist. Bapak Ibu ada orang-orang Kristen checklist ya. Orang Kristen yang ke gereja tiap minggu cek. Udah, nyanyi udah, dengar khotbah udah, pelayanan udah, kasih persembahan udah, baca Alkitab tiap hari udah, doa pagi bangun udah, bangun tidur udah, doa makan udah, doa malam mau tidur udah. Jadi semua hanya dilakukan sebagai tugas, sebagai sebuah apa? Performa saja, penampilan saja, bisa dilihat orang. Tapi tidak betul-betul dia melakukannya dengan sebuah kesadaran bahwa dia mengasihi Tuhan dan dia dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya apakah orang-orang yang melakukan semua ini ada perubahan di dalam? Nah ini yang mau kita renungkan hari ini. Ada gak perubahan di dalam? Ya, kita tidak mau hanya menjadi crowd, kumpulan orang banyak dan follower, pengikut saja. Tapi kita mau jadi disciples, murid. Bukan cuma jadi crowd, kumpulan orang banyak. Bukan cuma jadi follower yang ngikut, tapi kita mau jadi disciples, murid. Nah itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita mau menjadi seorang murid yang sejati, yang terlebih dahulu mengalami perubahan di dalam. Tentu saja seorang murid itu ada perubahan perilaku di luar. Tapi perubahan perilaku di luarnya itu berasal dari perubahan di dalam yang keluar. Ya. Yang paling penting adalah perubahan di dalam yang keluar. Nah ini kita mau bahas apa ini maksud perubahan di dalam. Ya, atau transformasi internal itu. Nah kita mau melihat itu pada kelompok yang ketiga, disciples. Pada ayat 67 sampai 71 kita mau fokuskan di bagian itu. Nah Bapak Ibu masih ingat tentu khotbah saya di Natal bulan lalu. Ya, 3 poin. Ada yang masih ingat? Ini bukan ujian sih. Ada yang masih ingat? Seorang murid sejati itu memiliki apa? Good news, good life, good works. Nah, 100 buat yang masih ingat ya. Kita mesti punya 3 ini kan? Kabar baik, ya, Injil,
diubahkan oleh Injil, hidup yang baik itu maksudnya hidup yang serupa Kristus, mengalami pembaharuan makin serupa Kristus, dan kita melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan inginkan. Ya, kita mesti punya good news, good life, dan good works. Itu gereja yang sehat, orang Kristen yang sehat. Ya, 3 itu yang kita harus pertahankan. Kita mengalami kabar baik, kita menghidupi hidup yang baik seperti Kristus, dan kita melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah. Nah, hari ini saya mau kasih hanya 2 poin, di mana transformasi di dalam itu sungguh terjadi di dalam 2 poin ini. Yang pertama adalah ada fakta yang kita percaya, yang kita dengar, fakta, fact, ya, dan yang kedua adalah faith, ya, faith, iman. Ya, 2 ini yang kita mau lihat ya. Nah, ini yang pertama, fakta. Ya, ada fakta, ada kebenaran. Apa kebenaran yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara? Yaitu perubahan di dalam diri itu, Bapak Ibu Saudara, adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Nah, ini mesti diingat. Ini penting sekali. Bahwa perubahan hidup di dalam itu adalah anugerah. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Tuhan Yesus berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Nah, ada catatan sedikit Tuhan kasih, tapi tidak dengan Yudas Iskariot. Dia bukan murid yang sejati, karena dia yang akan mengkhianati aku. Dia iblis, ya, di ayat yang ke-70 kita baca itu. Tapi Tuhan berkata begini, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Bapak Ibu, perubahan di dalam adalah pekerjaan Allah. Karena tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kata Yesus, kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadaku. Nah, apa maksudnya perubahan ini dikerjakan oleh Allah di dalam diri? Berarti Allah mengerjakan identitas di dalam diri kita, diubah begitu. Kalau dulu kita itu musuhnya Allah, tapi Allah mengubah kita, menjadikan kita sahabatnya sekarang. Kalau dulu kita musuh Allah, sekarang kita dijadikan kekasih jiwanya. Kalau dulu kita musuh Allah, sekarang kita dijadikan domba-dombanya, anak-anaknya. Nah, itu ada perubahan itu, status, identitas di dalam diri. Nah, ini good news, ini kabar baik. Dan siapapun yang sudah jadi milik Allah, tidak ada yang dapat merebutnya dari Allah. Gak ada. Nah, kebenaran ini melegakan kita sebenarnya, orang-orang yang masih hidup berjuang lawan dosa. Karena sesungguhnya keselamatan kita ada di tangan Allah yang setia. Allah kita itu karakternya itu setia. Janjinya setia, kebaikannya setia, kemurahannya setia, belas kasihannya itu setia. Jadi kalau kita sudah jadi milik Allah, Allah kita itu setia kepada kita meskipun kita tidak setia. Ya, saya ulangi. Ketika kita sudah menjadi milik Allah, diubahkan oleh Allah statusnya, identitasnya. Allah kita itu akan tetap setia meskipun kita tidak setia kepada Dia. Ini melegakan kita, orang-orang yang masih berjuang melawan dosa. Di ayat 37, Yohanes pasal 6 ini Bapak Ibu, itu ada satu kalimat yang bagus sekali, dikatakan begini ayat 37 ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dikatakan. Dan siapa saja yang datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Ya, itu janji Tuhan. Perhatikan kalau Tuhan sudah berjanji, dia setia dengan janjinya. Ya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan siapa saja yang datang kepadaku dia tidak akan kubuang. Bapak Ibu, kata buang, ya, kata kubuang itu ekbalo. Ekbalo itu maksudnya disingkirkan, dilempar, dikeluarkan gitu. Kenapa? Ada alasan yang kuat untuk melakukannya. Misalnya Bapak Ibu, kita buang sampah. Ada alasan kuat kenapa kita buang sampah. Karena misalnya malam ya, saya kalau malam suruh anak saya buang sampah, ya, biar dia disiplin, buang sampah. Kenapa harus dibuang sampah? Apalagi sampah basah, ya ibu-ibu pasti tahu ya. Kenapa? Kita punya alasan kuat. Kenapa enggak sampahnya ditaruh aja di rumah semua begitu? Kenapa mesti dibuang? Karena kalau enggak dibuang kotor.
bau, betul ya ibu-ibu ya, kotor bau. Kita punya alasan kuat untuk melakukannya begitu. Kita udah gak pakai sampah. Ada orang yang daur ulang sampah di rumah? Gak ada. Kita rata-rata buang sampah itu. Nah sebenarnya dalam hal ini Tuhan juga punya, Tuhan Yesus dikatakan ekbalo ya. Itu maksudnya Tuhan punya banyak alasan untuk buang kita. Karena kita telah berdosa kepada Allah. Kita musuh Allah. Dan bahkan, nah saya berikan catatan, ketika sebagai orang percaya pun kita masih melakukan apa yang kita tahu salah. Dan kita gagal melakukan apa yang kita tahu benar. Betul ya Bapak Ibu ya? Sebagai orang percaya pun kita masih melakukan apa yang kita tahu salah. Dan kita gagal melakukan apa yang kita tahu benar. Jadi ada 1001 alasan Yesus membuang kita. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Karena misi Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Yaitu apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan kubuang. Itu misi Tuhan. Dia kesampingkan 1001 alasan itu. Karena membuang orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya bukan misi Yesus. Misi Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan memastikan semua yang Bapa berikan kepadanya ada selama-lamanya bersama dengan dia. Nah itulah mengapa murid-murid berkata, Tuhan engkaulah yang kudus dari Allah. Engkaulah juru selamat yang sejati. Satu-satunya jalan keselamatan yang Allah berikan. Karena hanya yang kudus yang bisa membereskan yang berdosa. Piring kotor Bapak Ibu harus dicuci sama sabun, bukan sama lumpur. Kalau piring kotor dicuci pakai lumpur, tambah kotor. Tapi itulah manusia berusaha sedaya upaya untuk membersihkan dosanya dengan perbuatannya. Orang berdosa merasa bisa membereskan sesamanya. Tapi itu seumpama cuci piring kotor pakai lumpur. Kita membutuhkan satu pribadi, sosok yang kudus, yang suci, yang sempurna untuk membereskan dosa-dosa kita. Dan itu kita temukan hanya di satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang turun menjadi manusia, Dia yang kudus dari Allah. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Dan di dalam Tuhan Yesus ada perkataan hidup yang kekal. Ya, murid-murid berkata, Tuhan di dalammu ada perkataan hidup yang kekal. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus berkata, kamu gak mau pergi juga? Murid-murid berkata menjawab, Tuhan, kepada siapa kami mau pergi? Tidak ada Allah seperti Engkau. Ya, murid-murid berkata, Tuhan, kepada siapa kami mau pergi? Emang ada orang lain yang seperti Engkau? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, kebenaran-kebenaran ini penting sekali, fakta-fakta ini penting sekali, karena yang menjamin semua kebenaran ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan kita. Dia Allah yang setia. Dan dia pegang semua perkataannya dengan setia. Kebenaran ini semua dia pegang dengan setia. Meskipun ya nanti dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Pemilu juga sebentar lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita di tahun ini, apa yang terjadi kita nggak tahu. Meskipun dalam perjalanan hidup kita bisa ragu, kita bisa lemah, kita bisa jatuh, kita bisa putus asa, kita bisa bimbang. Kebenaran-kebenaran ini, fakta-fakta ini lah yang akan menopang kita, meneduhkan kita, menguatkan kita. Bahwa ada Tuhan yang setia kepada kita. Dia yang mengubah hidup kita dan hati kita. Dan itu sebenarnya akan menolong kita menjalani hidup ini. Seorang bernama Paul Washer, seorang pengkhotbah,
Dia berkata, saya itu telah memberi Tuhan itu banyak sekali alasan untuk tidak mencintai saya. Dosa-dosa dan segala macam. Tapi tidak ada satupun dari semua alasan itu cukup kuat untuk mengubah Tuhan mengasihi saya. Saya itu sudah memberi Tuhan banyak alasan untuk tidak mencintai saya. Saya melawan dia, saya memberontak kepada dia. Saya melakukan dosa dan segala macam. Tapi tidak ada satupun semua alasan itu yang cukup kuat untuk mengubah Tuhan mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada good news. Kembali kepada fakta-fakta yang diajarkan firman Tuhan. Kembali kepada semua pengajaran Alkitab. Kembali kepada semua kebenaran-kebenaran yang diajarkan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang akan menopang kita dalam situasi apapun hidup kita. Kita bersyukur kita punya firman Allah. Kalau perasaan kita menuduh kita, menghakimi kita, kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, ini fakta, ini penting sekali. Yang kedua, faith, iman. Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, setelah mereka mendengar kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan, kami telah percaya. Percaya apa? Tentu percaya kepada pribadi Yesus yang adalah roti yang hidup itu dari surga. Percaya apa? Percaya kepada semua yang Yesus katakan dan ajarkan kepada mereka. Itu yang mereka percaya. Itu yang berarti ada perubahan di dalam. Mereka percaya kepada kebenaran Allah. Mereka percaya Yesus adalah roti hidup yang dari surga itu. Dan barang siapa yang makan roti itu, dia tidak akan mati. Melainkan dia akan hidup selama-lamanya. Ayat 51. Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang kudus dari Allah. Dan semua perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Mereka percaya. Mereka percaya. Iman mereka membuat mereka tidak mau meninggalkan Yesus. Dan mereka tetap ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Paul juga berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Seorang Kristen sejati bisa saja ragu akan keselamatannya. Bisa saja. Benar gak ya saya sudah ditebus oleh Tuhan? Bisa saja. Saya masih berdosa, saya masih melakukan dosa, saya masih tidak taat dan segala macam. Bisa saja. Tapi orang-orang Kristen sejati tidak akan pernah ragu akan satu kebenaran bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan mereka. Itu yang tidak akan pernah mereka ragu. Mereka bisa saja ragu dengan iman mereka yang kecil sebesar biji sesawi. Ketika pergumulan datang, pencobaan datang, tapi mereka tidak akan pernah ragu akan satu kebenaran bahwa Kristus, hanya Kristus, satu-satunya harapan mereka. Apapun yang terjadi, mereka akan kembali kepada Kristus. Kita tahu orang-orang yang mengalami perubahan di dalam hidupnya, karakternya, makin lama makin mirip Kristus. Good life. Bapak Ibu, ada seorang pria memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dia dan menarik dia dari gaya hidup seorang pemabuk. Dia seorang pemabuk. Jadi dia sedang bersaksi, dia sedang sharing di depan banyak orang. Tapi kemudian di antara orang yang mendengar kesaksian itu ada pria muda yang sinis mendengar kesaksian itu. Dan dia berdiri dan dia berkata, "Hei orang tua duduk, diam saja kamu orang tua, kamu hanya bermimpi." Lalu tiba-tiba ada seorang gadis menarik lengan pria muda ini yang berdiri yang ngomel-ngomel itu. Tarik. "Tuan, itu papa saya yang Tuan omongin begitu, yang diteriakin itu papa saya begitu. Tuhan mengatakan papa saya itu pemimpi." Saya ceritain tentang papa saya. Papa saya itu dulu pemabuk. Tiap malam dia pulang rumah dia pukul mama saya. Mama saya nangis sepanjang malam.
Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tuhan, kami ini gak pernah punya pakaian bagus. Imlek juga gak bisa beli baju. Gak bisa beli sepatu. Lihat aja apa yang saya pakai. Sekarang berbeda. Karena dulu papa saya itu pakai uangnya semua untuk beli minuman keras. Gak pernah perhatiin keluarga. Kadang saya bisa nggak pakai sepatu ke rumah, ke sekolah. Dia bilang. Tapi sekarang lihat baju saya, sepatu saya, bagus kan? Ini semua karena papa saya sudah punya pekerjaan sekarang. Dan papa saya sangat memperhatikan keluarga. Lalu dia tunjuk ke satu arah. Tuhan lihat ibu yang duduk situ, itu mama saya. Sekarang dia tidak pernah lagi menangis sepanjang malam. Sekarang dia banyak bernyanyi buat Tuhan. Tuhan Yesus sudah merubah papa saya, Tuhan. Tuhan, dia berkata begini ya. Kalau papa saya memang sedang bermimpi, tolong jangan bangunin dia. Kalau memang betul papa saya sedang bermimpi nih, tolong jangan bangunin dia. Tapi kita tahu, bapak itu tidak sedang bermimpi. Dia sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan buat dia dan keluarga. Percayalah, good life, iman kita, pertumbuhan kita, itu bukan mimpi, tapi kenyataan di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Meskipun perubahan kita tampak lambat, tapi sedikit demi sedikit Tuhan bekerja. Apakah kita mau pergi juga? Jangan. Allah mana seperti Allah kita? Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup saya rindu kita mencoba untuk melihat bahwa perubahan di dalam diri kita itu barulah akan nampak di luar. Saya ambil contoh saja misalnya di dalam gereja. Bapak Ibu, waktu kita pergi ke gereja, kita tuh punya pola. Betul ya, kita semua tuh punya pola. Bahkan kita duduk di tempat yang sama tiap minggu. Kalau ada orang duduk di tempat kita, kita langsung, itu tempat duduk saya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita tuh punya pola, kita nyanyi, kita doa, kita dengar khotbah, kita kasih persembahan, terus kita pulang. Terus kita lakukan tiap minggu, betul ya. Jadi seperti kebiasaan gitu. Tapi kita jarang pernah memikirkan apakah saya mengikut Tuhan, ada perubahan di dalam. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk berpikir bahwa kita kalau bisa pergi ke gereja itu hak istimewa, luar biasa. Kita bisa menikmati yang orang lain tidak pernah miliki. Banyak orang-orang Kristen di seluruh dunia, di tempat-tempat yang sulit, mereka gak bisa pergi ke gereja seperti kita ini, gak bisa. Mereka harus diam-diam pergi, mereka harus kumpul di tempat-tempat tersembunyi, begitu. Pernahkah kita terpikir bahwa pada waktu kita bisa datang aja, itu anugerah. Pernahkah kita berpikir sejenak bahwa Tuhan itu baik kepada kita, kepada gereja kita. Dia mencukupkan apa yang diperlukan. Dia menyediakan segala sesuatu, fasilitas, hamba-hamba Tuhan, majelis yang mau melayani, pelayan-pelayan di mimbar, pemusik, singer, petugas kolekte, penyambut. Tuhan memberikan semua pelayan-pelayan ini hati melayani. Pernah kita berhenti sejenak dan berpikir, kita bersyukur ada orang-orang yang melayani hari ini. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk berpikir bahwa firman Tuhan yang sudah dipersiapkan, digumulkan oleh para pengkhotbah adalah firman Allah yang hidup dan yang mengubahkan. Mohon maaf, seringkali yang keluar dari mulut banyak jemaat adalah khotbahnya terlalu lama ini. Pengkhotbahnya tidak menarik, nggak ada yang lucu. Isi khotbahnya bahas Alkitab terus begitu. Komplain. Semoga tidak ada di sini. Pendeta Jonathan Tanujaya yang melayani di Puri,
Dia pernah cerita, suatu kali dia itu pergi ke Tiongkok untuk mengajar dan berkhotbah. Dan berkumpul dengan orang-orang di sana. Dia pikir, wah ini orang-orang sederhana. Maka dia khotbah juga sederhana, gak terlalu panjang. Ya udah, setelah itu dia mau pulang. Orang-orang ini ngomel sama dia, Bapak Ibu. Ngomel, Muse keterlaluan. Ya, kenapa Muse datang jauh-jauh? Kami juga datang jauh-jauh, jalan berkilo-kilometer, lama sekali untuk sampai ke tempat ini, hanya untuk mendengar Muse khotbah itu pendek. Kami tuh mau dengar khotbah yang panjang, kami mau belajar firman Tuhan. Mereka marah-marah. Karena mereka haus dan lapar akan firman Tuhan. Pernah gak kita berpikir sejenak ketika kita datang dan mendengar firman Tuhan, setiap minggu Bapak Ibu Saudara, kita punya rasa itu, haus dan lapar, selera itu loh Bapak Ibu Saudara. Atau kita datang udah biasalah, gak ada kerinduan untuk mendengar firman, datang, duduk, pulang. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk berpikir bahwa lagu yang kita nyanyikan itu adalah kesempatan kita memuji Allah. Bahwa kita sekarang sedang berdiri di hadapan Allah yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Allah yang kudus. Kita berdiri berhadapan di depan hadirat Dia. Pernahkah kita berhenti sejenak berpikir bahwa persembahan-persembahan yang kita berikan adalah milik Tuhan. Dan pada waktu kita berikan, berdampak di dalam pekerjaan Tuhan. Persembahan misi yang kita beri, memperlancar Injil Kristus dimanapun diberitakan. Persembahan diakonia yang kita berikan, menolong orang-orang yang kesusahan. Persembahan mingguan bisa membantu operasional daripada gereja. Pernah kita berpikir bahwa persembahan kita itu sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat memberkati Bapak Ibu. Ini bukan hanya persembahan yang rutin saya kasih, sudah saya gak mau pikirin begitu. Pernah kita berhenti sejenak untuk berpikir bahwa Alkitab yang kita punya yang mungkin sudah berdebu itu menjadi jawaban bagi kekhawatiran dan pergumulan hidup kita. Pernah kita berpikir bahwa doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Bukan hanya kita mengucapkannya sambil lalu, tapi betul-betul kita datang berserah kepada Tuhan. Pernah kita berhenti sejenak berpikir bahwa Tuhan itu hadir setiap saat dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, Tuhan bersama kita. Menjaga kita, memelihara kita. Bahwa peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak terjadi secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Pernah kita berhenti sejenak dan memikirkan hal-hal ini. Pada ayat Mun dia berkata, pertanyaannya kita bukan apakah gereja sedang menghasilkan murid. Kita sedang menghasilkan murid, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah murid-murid Kristus itu. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang yang percaya di dalam nama Yesus. Bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, dia roti hidup dari surga. Barang siapa yang makan roti itu, dia tidak akan binasa selama-lamanya, tetapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kita percaya itu bukan? Dan kita mau ikut Tuhan apapun yang terjadi. Tapi pertanyaannya bukan apakah gereja kita sedang menghasilkan murid? Ya, sedang menghasilkan murid. Tapi murid seperti apa yang sedang dihasilkan? Atau lebih tepatnya murid seperti apakah kita, saya? Maukah kita mengalami terus pembaharuan hidup di dalam? Berdoa minta Roh Kudus bekerja terus leluasa di dalam hati kita. Supaya kita bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang gampangan, yang tidak dewasa. Tapi kita mau punya iman yang dewasa, bukan lagi seperti iman anak-anak. Tapi iman yang dewasa, bertumbuh, berakar, berbuah bagi Tuhan. Apakah kita mau pergi? Jangan, tidak ada Allah seperti Allah kita.
yang menjamin keselamatan kita, yang mengubah hidup kita, yang setia kepada kita. Apa kita mau pergi pada yang lain, mau pergi juga? Jangan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan ada kepastian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sangat diberkati dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami adalah orang berdosa, tapi janji firman-Mu begitu menguatkan kami. Bahwa kami bukan hanya kumpulan orang banyak, kami bukan hanya sekedar pengikut, tapi kami adalah murid yang setia, yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terjadi pembaharuan di dalam hati kami, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri. Kami bersyukur kami bisa mengenal dan percaya akan satu nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Dan biarlah hari demi hari perubahan, pembaharuan terjadi dalam hidup kami. Karakter kami makin hari makin serupa seperti Kristus. Dan itu nampak di luar dan dirasakan oleh banyak orang. Kami bukan lagi manusia yang lama, tapi kami menjadi ciptaan yang baru. Kami bersyukur Tuhan pakailah kami menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan dan perkataan kami, perbuatan kami, supaya makin banyak orang mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Dan kami boleh melihat gereja ini penuh dengan orang-orang yang diselamatkan, mereka yang rindu menyembah Tuhan seperti kami, mereka rindu untuk mendengar firman Tuhan seperti kami. Jadikan kami alat-Mu dan saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.